Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Salam Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Di dalamnya kami pakai untuk merenungkan firman-Mu dan Tuhan. Roh Kudus-Mu menjelaskan, menguraikan, memberi kami pewahyuan untuk mengerti. Baik hamba-Mu maupun umat Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami serahkan waktu ini. Tuhan pimpin kami. Haleluya. Amin. Mari kita buka Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang diselibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita ini menunjukkan kisah yang sangat-sangat kontras dengan kisah sebelum Tuhan Yesus ditangkap kala mana dia diurapi oleh seorang perempuan yang mengurapi dia dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Kita bisa lihat itu dalam khotbah minggu yang lalu dari Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9, di mana Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Jadi wanita ini mengurapi, dia bawa minyak narwastu yang mahal harganya dan dia urapi Tuhan Yesus selagi Tuhan Yesus masih hidup, masih bisa menikmati dan tidak sia-sia. Dia mendapatkan upah dari apa yang dilakukannya. Kenapa? Karena dia melakukan kepada pribadi yang hidup, yang masih bisa merasakan, mencium bau itu, bisa merasakan perbuatan kasih yang dilakukan, dan kemudian Tuhan Yesus berkata, apa yang dilakukannya akan diingat dalam pemberitaan Injil dimanapun. Berbeda dengan yang kita baca hari ini, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa melakukan itu. Semua gagal total
alias Gatot. Karena ketika mereka sampai ke kubur Yesus, Tuhan Yesus tidak ada lagi di situ. Tubuh Tuhan Yesus tidak ada lagi. Dia sudah ada di tempat orang yang hidup di Galilea. Yang ada adalah malaikat Tuhan yang duduk dalam kuburan itu dan memberitakan kepada mereka bahwa Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu ia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Jadi semua rempah-rempah yang mereka sediakan sia-sia, tidak dapat dipakai. Malah mereka lari dari kubur itu dengan takut dan gentar. Apakah rempah-rempah itu masih terpegang atau sudah berguguran berceceran di jalan karena mereka lari dengan ketakutan? Haleluya. Bapak Ibu, saya mau katakan, mari kita lakukan yang terbaik, satu perbuatan yang baik kepada Tuhan yang hidup. Sekali lagi, lakukanlah yang terbaik kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ini pelajaran bagi kita sekalian. Mempersembahkan sesuatu, persembahkanlah kepada Tuhan yang hidup. Dan haleluya, hari ini pembacaan kita berkata bahwa Yesus kita hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia mengalahkan kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Kubur itu kosong sampai hari ini. Kosong. Malaikat yang ada duduk dalam kuburan pun tidak betah untuk ada di situ. Kalau saudara nggak percaya, silahkan ke kuburan Tuhan Yesus yang ada di Israel. Baik yang versi Protestan atau versi Katolik, silahkan pergi ke sana. Malaikat pun nggak ada, kuburan itu kosong. Dia bangkit, dia hidup. Kita melayani Tuhan yang hidup, maka upah kita disediakan. Kita bukan melayani Tuhan yang mati, yang tidak berdaya. Tapi Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut. Dan apa yang kita lakukan? Kita akan nikmati buahnya. Haleluya. Silakan saudara menjabarkan sendiri. Tapi saya mau katakan kepadamu, kalau saudara mau buat sesuatu, buatlah kepada pribadi yang hidup, yang masih bisa merasakan, menikmati apa yang saudara persembahkan. Bukan kepada pribadi yang sudah tidak ada. Mungkin kalau kita jabarkan lebih jauh, ya kepada semua yang kita kasihi yang sudah meninggal, saya mau katakan, buatlah yang terbaik kepada yang masih hidup. Sebab kalau sudah meninggal, dia tidak merasakan apa-apa lagi. Haleluya, Yesus kita hidup. Mari kita layani dia. Kita lakukan yang paling baik untuk Yesus. Maka apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Pelajaran kedua bagi kita adalah pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur dan lihat dari jauh memulai perjalanan dari tempat tinggal mereka. Mereka berkata, mereka bercerita, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Karena mereka sangat sadar bahwa batu itu memang sangat besar. Sehingga sukar bagi mereka 3 perempuan untuk menggulingkan batu itu dan mereka bisa masuk
ke kuburan Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa pemikiran ini begitu mencemaskan. Bahkan apa yang mereka sementara diskusikan itu begitu mencemaskan, menggelisahkan. Boleh kita katakan bahwa kekhawatiran bagaimana mungkin kita bisa masuk. Karena batu itu sangat besar. Siapa yang bisa membuka buat kita? Dari jauh mereka memikirkan itu. Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka terus melangkah maju. Mereka terus berjalan maju. Dan lihat Alkitab bersaksi. Mereka melihat dari dekat. Tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Kalau mereka melihat dari dekat, itu sudah terguling. Maka saya katakan ketika mereka ada dalam jarak yang jauh, belum dekat, masih jauh. Mereka bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapa yang menggulingkan batu itu, tetapi mereka terus maju. Maju. Dan ketika mereka melihat dari dekat, ternyata mujizat sudah terjadi. Batu itu sudah terguling. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran bagi kita. Mari kita lihat tujuan yang sementara kita tuju. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Mereka sementara berjalan kepada satu tujuan. Yaitu ke kuburan Yesus. Mereka tahu ada halangan, ada kesukaran. Tapi mereka tidak berhenti. Ketika kita juga sementara mengarahkan diri kita kepada satu tujuan. Kita pun harus sadar bahwa pasti ada rintangan. Pasti ada halangan. Pasti ada yang menghambat. Tetapi saudara yang kekasih, jangan cemas, jangan takut dan kemudian berhenti untuk melangkah. Dari jauh mungkin ada sedikit ketakutan mengganggu jiwa kita. Mungkin ada kegelisahan. Aduh, bagaimana kita bisa sampai atau tidak? Apakah ada jalan keluar? Tahu kesukaran ada, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus melangkah pada tujuan. Mereka mau melakukan sesuatu bagi Yesus. Dan saya mau katakan bahwa kita anak-anak Tuhan, kita juga mau melakukan sesuatu bagi Yesus. Sebagai gereja Tuhan, kita juga mau melakukan sesuatu bagi Yesus. Kita mau memenangkan jiwa. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa juga ada halangan yang merintangi. Namun dengarkan, Tuhan mau kita terus melangkah kepada tujuan. Terus melangkah. Jangan berhenti karena kegelisahan. Jangan berhenti karena kita tahu tantangan yang ada. Tapi terus maju. Karena ketika kita sampai di sana kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita tahu bahwa yang menghadang batu yang sangat besar itu sudah terguling. Awalnya memang kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tetapi kita hanya percaya Tuhan. Kami melakukan ini bagi Tuhan. Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan yang telah berkata di dalam Markus pasal 9 ayat 23. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bahkan dalam Markus 10 ayat 27. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita terus melangkah. Bagi pekerjaan Tuhan. Dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu yang paling baik untuk Tuhan. Dengarkan. Jalan itu selalu terbuka. Haleluya. Selalu ada jalan. Selalu ada terobosan. Apa yang kita pikir tidak mungkin. Melampaui kekuatan kita. Melampaui akal kita. Tuhan sanggup untuk melakukannya. Dan terbukti ketika mereka sampai ke tempat itu. Ketujuan yang mereka rindukan. Mereka ada di sana dan mereka lihat. Batu sudah terguling. Haleluya. Itulah Tuhan. Alasan paling utama batu itu terguling adalah karena Yesus bangkit dari antara orang mati.
Karena dia hidup. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi dia untuk keluar dari kuburan itu. Karena Yesus hidup, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara percaya? Karena Yesus bangkit. Itu alasan paling utama. Karena dia bangkit, pintu kubur terbuka. Sebab orang hidup tidak layak untuk hidup tinggal di dunia kematian. Dan karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita mau bekerja bagi Tuhan. Kita punya tujuan untuk memuliakan Dia. Melakukan satu tindakan perbuatan untuk memuliakan Dia. Bagi Dia, bagi Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Selalu ada jalan keluar karena Yesus bangkit. Yesus hidup bagi kita. Bagi saya, bagi saudara. Bagi kita semua. Yesus hidup. Selalu ada hari esok. Yesus hidup. Selalu ada jalan keluar. Yesus hidup. Selalu ada terobosan. Tinggal bagaimana iman percaya kita. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita buat untuk Tuhan hari ini? Mari kita lihat tugas yang Tuhan berikan kepada perempuan-perempuan itu, kepada Maria Kodrat, Maria yang Magdalena, Maria yang ibu Yakobus, dan kemudian Salome. Malaikat hanya bilang, pergi kasih tahu murid-muridnya, kasih tahu Petrus, dia mendahului kalian di Galilea. Dia nggak ada di sini. Yesus meninggalkan dunia orang mati, dia ada di dunia orang hidup. Jadi mau cari dia, cari Yesus, cari pertolongan Tuhan, bukan di dunia orang mati. Halo, cari di dunia kehidupan, karena Yesus kita hidup. Jumpa dia di sana. Puji Tuhan. Berita ini mereka sampaikan. Dan kemudian mari, inilah perbuatan yang harus kita buat bagi Tuhan. Yaitu apa? Sesudah itu, ayat 8 bagian terakhir, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Artinya, murid-murid hanya alat di tangan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan dari timur ke barat. Berita yang dia bilang, lihat sifatnya, kudus dan tak terbinasakan. Banyak orang berusaha untuk menghentikan pemberitaan Injil. Membinasakan pemberitaan Injil. Melalui berbagai cara. Tetapi dia bilang berita ini kudus dan tidak terbinasakan. Mari kita memberi diri kita juga, katakan kepada Yesus, aku adalah alatmu, perantaramu untuk memberitakan berita kudus, berita yang tak terbinasakan. Haleluya. Saudara dan saya alat Tuhan. Apa yang kita lakukan bagi Tuhan? Alkitab berkata kita adalah perantara. Yesus memakai kita adalah alat saja. Dia bekerja melalui tangan kita, mulut kita, tubuh kita. Mau jadi alat Tuhan? Siap kerja buat Tuhan? Percaya kalau kita kerja untuk Tuhan, kita buat untuk Tuhan, selalu ada jalan terbuka. Lihat, tugas kita adalah memberitakan berita kudus. Hari-hari ini berita yang tidak kudus disebarluaskan di media sosial. Akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Hari-hari ini ada begitu banyak berita yang isinya hanya tentang binasa. Binasa karena COVID-19, binasa karena gempa bumi, karena alam. Sudah ditambah lagi sekarang demam berdarah, merajalela. Oh, berita yang, membinasakan. Tetapi saudaraku dengar, hari ini saya katakan, ada berita yang tidak terbinasakan. Dan kalau orang menerima ini, jelas berita ini akan hidup di dalam dirinya
sehingga dia juga tidak akan binasa. Karena berita ini tidak terbinasakan, maka dampaknya adalah bagi penerima, sang penerima tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara mau berita yang mematikan atau berita yang menghidupkan? Injil. Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus telah dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan berita itu adalah berita keselamatan. Berita yang tidak pernah binasa. Walaupun ada manusia-manusia yang berusaha untuk membinasakan, menghilangkan berita itu. Dengan berbagai berita-berita yang tidak benar. Tapi sesuai kitab suci, berita keselamatan dalam Yesus. Saya mau katakan, apakah saudara butuh juru selamat? Kalau saudara butuh juru selamat, Yesuslah juru selamat. Yang sanggup menyelamatkan saudara dari murka Allah, yang sanggup menyelamatkan saudara dari neraka yang sudah disiapkan Tuhan karena dosa. Yesus juru selamat, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ini berita yang tidak terbinasakan. Berita tentang keselamatan yang kekal. Bukan hanya 1 bulan. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, seabad. Bukan. Ini berita keselamatan yang kekal. Selama-lamanya. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, ini tugas kita. Mari jadi alat di tangan Tuhan. Untuk dipakai Tuhan memberitakan berita keselamatan, berita yang kudus itu, berita yang tak terbinasakan itu. Dengan demikian maka saya mau katakan, layanilah Tuhan yang hidup, lakukanlah perbuatan yang sangat-sangat baik yang menyenangkan hati Tuhan, karena Dia Tuhan yang hidup. Ketika kita melakukan itu, kita tahu bahwa ada rintangan, ada tantangan. Tetapi dengan iman kita terus melangkah, dengan percaya jalan Tuhan selalu ada karena Dia hidup. Jalan itu selalu terbuka karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari terus beritakan Injil. Mari terus beritakan Injil. Berita keselamatan kekal kepada banyak orang, supaya mereka juga beroleh hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya! Yesus kita hidup. Sekali lagi, Yesus kita hidup. Karena Dia hidup, selalu ada jalan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh percaya kepadamu. Engkau Tuhan yang hidup. Dan karena Engkau hidup, maka itulah alasan bagi kami untuk percaya bahwa dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dalam segala sesuatu yang kami kerjakan bagi Tuhan. Kami sebagai alat-alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan berita baik, berita kudus, berita yang tidak terbinasakan, yaitu keselamatan kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami katakan, haleluya. Bagi Bapa, bagi Tuhan Yesus, bagi Roh Kudus yang beserta dengan kami, yang mau memakai kami menjadi alat-Mu, hamba-hamba-Mu. Haleluya. Amin.
Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan kebenaran.